Nah waktu itu panas Panas. waktu itu. Yang Dan di Jokowi Jokowi pun panas. waktu Panas, itu. saya rasain itu panas. Oke. Anget gitu, anget. Bekas terbakar tadi. Terbakar, hangat itu. Setelah Jokowi pulang, saya ke situ lagi dan terprosok di situ. Ketika kita memotret, kita harus merasakan, orang lain harus bisa merasakan atmosfer yang kita potret. Itu baru kita berhasil dalam memotret, bukan keindahan, tetapi atmosfer yang kita bangun agar audiens bisa merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpres Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Hari ini kita kedatangan seorang fotografer profesional dan baru-baru ini berhasil menjuarai kejuaraan foto dunia World Press Photo Story. Nah, sekarang kita sapa langsung Abriansa Liberto. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bro. Allah. Dan memang benar ya, kemarin itu berhasil menjadi juara dalam lomba foto dunia itu. Ya, alhamdulillah. Kebetulan kemarin juga dapat WordPress foto di Long Tom Project. Nah, Long Tom Project itu sendiri merupakan sequel foto, cerita foto, story foto dari saya ambil dari tahun 2015 sampai 2021. Itu selama jangka waktu itu personal project, sebenarnya personal project yang Project keresahan. pribadi. Project pribadi. Oh. Jadi saya membuat dalam liput-liputan saya membuat personal project karena ada keresahan di jiwa. Mantap. Di jiwa kan. Iya. Iya. Jadi dia so tegang-tegangnya gitu kan. Terus? Ya, terus ada keresahan di jiwa tuh. Jadi kenapa sih di Palembang ini kabut asap terus? Seperti kita ketahui dari 2015 itu kabut asap itu terparah. Di 2015, 2019 juga kan setiap tahun juga kebakaran lahan dan hutan. Nah, keresahan itu muncul yang sangat-sangat dalam, keresahannya itu ketika kelahiran anak kedua saya di tahun 2019. Di mana saat itu pas kelahiran tuh diselimuti kabut asap yang sangat tebal. Jadi kan kalau bayi baru brojol, baru keluar udah menghirup udara yang kotor, polusi lah. Karena di dalam dalam asap itu sendiri, kebakaran hutan itu kan ada karbon dioksida ya, monoksida ya kan. Itu sangat mengganggu pernapasan. Nah, dari situlah, berangkat dari situ, dari keresahan itu saya mencoba untuk membuat story tentang kabut asap ini. Oke, jadi memang foto itu parade 2015, 2019 2015 sampai 2021. Oh gitu. Ada berapa foto tuh waktu itu? Kalau saya kumpulin itu, ini kan sequel foto dalam arti saya ambil 2015, 2021, 2019. Nah, jadi saya membuat cerita ini kedekatan personal project ini, kedekatan dengan anak-anak kecil. Seperti kita lihat itu kan banyak ada cerita-cerita tentang anak kecil. Karena kenapa saya mengambil anak-anak kecil itu? Karena itu kaitan dengan yang tadi, ya, yang anak yang baru lahir tadi. Iya. Oke. Itu. Pantesan foto pertamanya ini aku lihat ada apa? Coba pemirsa lihat. Nah ini, ini ada masker, kemudian masker itu menutupi seluruh wajahnya. Ya, Bisa ceritain? Jadi kalau dalam foto itu ada namanya metafor. Metafor kalau ini jadi menggambarkan bahwa seorang anak ini menahan perih dan menahan udara yang masuk dari asap itu. Karena seperti kita tahu ini foto tahun 2019. Seperti kita ketahui 2019 memang pernah seminggu ya, kalau salah seminggu sampai diperpanjang lagi anak-anak sekolah yang diliburkan. Nah, saat ini sekolah waktu itu belum diliburkan, masih asap yang sangat tebal, kabut asap yang sangat tebal yang meliputi kota Palembang, sehingga anak-anak diwajibkan untuk memakai masker. Nah, ini saya ingin mencoba menggambarkan bahwa betapa perih mata dan susah bernapas ketika asap. Betul. Jadi ini mereka pakai pakaian sekolah ini. Iya. Bro ya. Di ruang
ruang kelas ini. Daerah mana nama? Ini daerah Jakabaring. Oh, Jakabaring. Jakabaring. Oke, Jakabaring. Ya, Jakabaring, Gandus. Bukan Jakarta sekitarnya, bukan. Jakabaring. Ya ini Semarang. Sematang Borang. Ya jadi memang ya kalau daerah-daerah yang perbatasan Ogan Ilir, Oki, nah itu memang potensi rawan kebakaran. Iya. Jadi waktu ini tahun 2019. Nah, bisa diceritain nih, bisa masuk ke kejuaraan foto dunia itu seperti apa nih? Jadi memang foto ini saya coba di sequencing, namanya sequencing penyusunan gambar. Jadi sebelum saya jelasin bahwa foto itu ada bahasanya, seperti itu. Ada pesannya. Setiap foto itu ada pesan, ada bahasa. Kalau kita kan tulisan Trisno naik motor gitu kan, nah, itu digambarkan gitu kan. Nah, itu juga foto. Nah, namanya visual literasi. Jadi untuk foto ini saya mencoba mensequelkan bahwa bagaimana dampak sosial kepada anak-anak dari kebakaran lahan. Makanya saya menampilkan beberapa anak-anak yang anak-anak yang sangat berdampak dengan kebakaran hutan ini dan lahan ini gitu. Bisa tahu ada info WordPress foto ini? Karena di WordPress foto itu setiap tahun sih diadakan, setiap tahun diadakan, dan memang saya setiap tahun mengirim. Dari tahun 2014 sudah kirim WordPress foto. Nah, alhamdulillah kebetulan dipercaya itu di 2022 ini. Iya. Tapi ini 2021 ya jatuhnya. 2022 ya. 2021 itu kompetisi, 2022 pengumuman. Tapi masuk ke 2022 Dan informasinya pemirsa Cukup Pedes, Berto ini orang ke-7 di Indonesia yang berhasil masuk dalam kejuaraan ini. WordPress ini. Ya kalau nggak salah ya, karena kalau nggak salah yang pertama itu Kartono Riyadi, kedua itu Tarmizi Harfa, ketiga itu yang kedua dari Jawa Pos kalau nggak salah, dari Jawa Pos. Ketiga Tarmizi Harfa tentang GAM. Keempat itu ada Kemal Jufri ya tentang Merapi. Yang kelima itu ada Ali Lutfi tentang monyet, topeng monyet. Keenam itu ada Joshua Irwandi yang tentang COVID kemarin, yang sempat viral fotonya oleh Anji itu kan. Yang ada lagi di kayak di warping, kayak mumi itu. Oh, mumi itu ya betul. Itu Joshua Irwandi. Ya ketujuh ya saya kalau itu pengetahuan saya sih. Dan kayaknya benar. Kayaknya benar. Enggak salah itu. Komentar. Nah, ini kan kita kan menceritakan kebakaran bencana karhutla ini dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Nah, mungkin apa yang Bro rasakan ya, karena kan kalau turun ke lapangan mengabadikan momen bencana itu, nah mungkin apa nih yang Berto rasain? Kalau dirasain sih yang pertama perih ya mata pasti, yang pasti perih, susah napas karena seperti kita lihat tadi, kalau boleh lihat ada foto anak-anak yang lari nutup asap itu ada beberapa wartawan yang lari. Nah, tapi saya tidak memilih lari dan kan kebetulan waktu itu lengkap pakai masker, gas, terus pakai kacamata. Nah, saya tidak memilih lari untuk mengabadikan yang anak ini. Nah, karena ketika kita dikepung asap itu, kita melawan asap kan, kalau kita melawan asap, dikepung asap tuh panik. Betul. Panik terus ya susah napas kan, perih mata kan. Nah, disitulah tantangan ya, saya harus mengabadikan. Kalau kita tidak abadikan foto kayak ini, ya orang tidak mungkin tahu. Tidak mungkin tahu betapa perihnya di kabut asap. Dan itulah momen yang harus kita jepret ya. Iya. Kalau kita lari malah nggak dapat momen itu. Dapet. Betul. Dan memang kalau lihat di websitenya Tempo itu ya, Tempo.co itu memang besar juga nih yang kebakaran sampai 600 ribuan untuk tahun 2015 itu. 2015 itu bisa dibilang kalau dari data Greenpeace itu
eh, kebakaran itu yang kebakaran paling dahsyat di seluruh dunia. Iya, untuk karena Indonesia. sampai ke negara tetangga. Tetangga karena itu dari risetnya itu kalau nggak salah 2,6 juta hektar lahan di Indonesia terbakar. Kalau 2015 dengan 2019 digabungi itu 4,4 juta hektar. Itu sama seperti 8 kali lipat Pulau Bali. 8 kali lipat Pulau Bali. Iya, kalau itu dari riset dari Greenpeace. Nah, aku lihat kan ada caption ya. Captionnya cukup menarik. Indonesia terkena dampak kebakaran musiman tahunan sampai sepanjang ini. Sampai ada pohon menyerap CO2 segala macam. Nah, itu memang kita yang buat. Iya. Kita yang buat. Ya karena kan saya sebagai jurnalis kita kan harus mencari riset data itu walaupun dari data dari itu kan ada dari Greenpeace, ada dari Oxford dan ada dari data-data lokal kita sendiri. Gitu. Karena sebuah berita itu kita harus riset dan untuk agar fakta itu tersampaikan. Oke, jadi selain dari frame foto itu yang menyampaikan pesan, kita tetap memberikan caption juga di foto Iya, itu ya. karena foto story itu kita harus bercerita tulisan juga. Oke. Gitu. Saya memilih kan kalau foto kan kenapa foto berwarna atau hitam putih, saya memilih hitam putih ini karena ingin menampilkan kepada audiens dramatis, terus sisi dramatis, dan bukan hanya itu karena saya ingin menampilkan bagi audiens melihatnya untuk bagaimana sih di saat kabut asap. Saat di kabut asap kita harus fokus, kita harus tahan perih, dan kita harus tahu yang mana momen yang akan diambil. Nah itu juga saya ingin menampilkan bukan sebuah keindahan di foto, tapi saya ingin menampilkan rasa, ada feel untuk audiens. Jadi audiens bisa melihatnya dengan fokus tanpa terganggu dengan warna. Gitu. Oke, fokus tanpa terganggu dengan warna. Makanya itu pakai hitam putih. Pakai hitam putih. BW. Karena itu makanya kita memilih BW atau berwarna itu ada alasan, bukan sekedar kita ini harus hitam putih, ini harus berwarna. Itu sebuah ada alasan karena visual itu sendiri kan foto itu dapat menggugah rasa empati, simpati. Betul. Dan merupakan kritik sosial yang secara langsung yang bisa dilihat oleh audiens. Jadi saya ingat dari kata-kata dari dulu saya pernah ikut SJI Sekolah Jurnalistik, tapi bukan ikut tapi cuman ikut kelasnya. Satu waktu itu Enzo Ferdi kasih wejangan bahwa ketika kita memotret kita harus merasakan, orang lain harus bisa merasakan atmosfer yang kita potret. Itu baru kita berhasil dalam memotret, bukan keindahan tetapi atmosfer yang kita bangun agar audiens bisa merasakan. Misalnya Bang Trisno nih belum pernah ke hotel bintang 5 nih misalnya, tetapi dengan ada potret saya, wah begini bintang 5, dan merasakan itu atmosfernya. Itu sih. Makin bijak, makin bijak. Karena makin bijak makin halu ya. Oke. Karena kan kita harus motret itu, kita harus merasakan apa yang dirasakan. Seperti halnya kayak motret Jokowi. Jokowi itu saya ngotot ingin deket sekitar 50 meter dengan Jokowi. Karena disitulah saya bisa bercerita bahwa wah ini memang Jokowi di tempat yang panas. Iya. Emang. Dan saya rasain apa yang Jokowi rasain. Karena kalau saat kita memakai tele jauh, kita nggak bisa ngerasain apa yang Jokowi rasain saat itu. Okay. Nah, kalau saya bisa ambil Jokowi itu bukan nice, karena saat itu ada angin dari belakang Jokowi itu, ada Jokowi dan Gatot Nurmantio itu kan dengan Badrodin Haiti, ada angin. Saat itu perih mata. Nah, banyak juga wartawan itu nutup mata saat itu. Itu persekian detik itu cuman nutup mata. Nah, disitulah saya mencoba tidak menutup mata, karena sebelumnya saya juga harus riset, juga harus feeling ke depannya ketika ada asap saya bagaimana. Jadi saya sudah tutup di kamera itu, tutup. Jadi ketika motret, kalau teman-teman yang nutup, dia tidak mengabadikan momen itu, tidak bisa mengambil video betul. Tapi saya sudah siap
dengan itu. Jadi kita harus baca kemungkinan-kemungkinan ke depan dari sebuah momen gitu. Lewat sekian detik udah hilang momen Udah itu. hilang. Udah hilang momen itu. Udah berbeda. Makanya Karena ketika orang nutup mata, kita harus buka mata. buka mata. Buka mata, harus itu. Kita harus lawan itu karena ketika kita menutup mata juga kita tidak akan bercerita dengan momen itu. Nah, waktu itu panas Panas. waktu itu. Yang Dan di Jokowi Jokowi pun panas. waktu Panas, itu. saya rasain itu panas. Oke. Anget gitu, anget. Bekas terbakar tadi. Terbakar, hangat itu, hangat. Kayaknya masih ada bara, tapi memang tepat jalannya Presiden Jokowi itu sudah ada itu di Pedamaran sudah kayu disiapin kan, kayu untuk safety-nya. Tapi untuk gambutnya seperti kita tahu di Pedamaran itu, gambutnya itu kita bisa terprosok itu sampai betis. Karena saya Ya, 3 meter kan? Ya. 3 meter, 7 meter ada tuh. Gambut, Ada. lahan gambut itu. Iya. Nah, jadi ketika setelah Jokowi pulang, saya ke situ lagi dan terprosok di situ. Pernah. Oh, jadi pas momen Jokowi datang. Bukan setelah Jokowi. Iya, hari besoknya. setelah Jokowi pulang, Pulang. baru terprosok. yang tadi. Ya, hari berikutnya. Oh, hari berikutnya. Hari berikutnya. Karena saya juga memotret momen yang tempat yang sama dan bagaimana tindakan Jokowi saat itu menyegel beberapa perusahaan. Oke. Mantap. Selamat sekali lagi diucapin. Udah berhasil mewakili Sumatera Selatan, pewarta foto Indonesia Sumatera Selatan. Berat. Oke, baik, demikianlah pemirsa Cokopedes perbincangan kita dari salah seorang fotografer profesional yang berhasil menjuarai kejuaraan dunia foto, WordPress foto. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gugup gitu.